pada malam hari ini, pada kesempatan ini saya berada di Rayon KM10. Mantap. Tujuan kedatangan saya untuk bertemu saudara-saudara di sini yang ada di Rayon KM10 ini. Dan awalnya saya mohon kesediaan dari Kang Mas Boni untuk menceritakan cara awal berdirinya Desa Terakhir di Kacu. Memberikan waktu kesempatan menceritakan pada awal berdiri desa sampai berkembangnya Desa Terakhir di Rayon KM10. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidun, asal NTT, Kabupaten Ngada. Saat ini saya berada di Kalimantan bersama saudara-saudara saya di tempatnya Mas Boni atau pelatih kami semua. Saat ini kami mau bertanya ke Mas Boni untuk perkembangan latihan di KM10 atau sejarah. Sudah yang bingung saya. Coba ulang. Jadi ke kemarin senyum sedikit lah kakak. Iya kakak, itu akan membantu kita. Sudah. Jadi baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sahidun, asal NTT Kabupaten Ngada. Saat ini kami berada di Kalimantan bersama saudara-saudara saya, dan saat ini pula kami berada di rumah pelatih kami, yaitu Mas Boni. Dan saat ini pun kami mau meminta sial ini apa sudah apa. Kami ingin bertanya. Mungkin Mas Boni bisa menceritakan tentang Saya minta maaf kakak. perkembangan setelah Kakak bantu-bantulah, ingin bertanya. Jangan kan bertanya. suara juga. Tidak, kalau untuk perkembangan untuk mewawancara itu tidak dibantu. Itu dari hati kita sendiri. Maksudnya bisik-bisik kan. Untuk pertanyaan. Biar nyambung kan. Yang ulang. Ya, maksudnya kakak. Jadi baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidun, asal NTT Kabupaten Ngada. Saat ini kami semua berada di Kalimantan, dan saat ini pula kami berada di rumah pelatih kami, yaitu Mas Boni. Dan kesempatan malam ini kami ingin bertanya kepada Mas Boni, gimana sejarah atau perkembangan Desa Terakhir di KM10 ini. Dan saya meminta waktunya untuk Mas Boni memperjelaskan gimana perkembangannya di Desa Terakhir di KM10 ini. Silakan Mas Boni.
Ya, saya orangnya seperti itu. Ya, kelebihan kita untuk di keluarga besar Resa Terate ya seperti itu. Saling mengingatkan itu sudah kewajiban kita sesama saudara dalam Resa Terate. Ya, sesama seperti kita punya orang tua. Orang tua pun yang melahirkan dan membesarkan kita itu, walaupun kita menyakiti mereka kakak, menyakiti mereka, sering kita buat kesalahan yang cukup fatal, tetap mereka tidak pernah akan mengeluarkan kata bahwa tidak mengakui bahwa saya anakmu. Sama halnya kita di Desa Terate pun sama seperti itu. Ya, mungkin karena belantara melalui saya sebagai orang tua dalam Desa Terate. Saya misalkan mau marah, kakak semua mau sampai mana-mana pun saya nggak bisa lepaskan kakak mereka, nggak bisa. Itu kita sudah sebagai pelatih, sebagai pendekar ya seperti itu. Sebagai pelatih atau sebagai orang tua, misalkan anak kita seperti ini ya, tetap kita siap terima, kita siap terima. Dan itu sudah bisa Terate sudah seperti itu. Bukan sering selalu saya pesan atau saya bilang saya tidak punya apa-apa untuk saya bisa memberikan ke kakak mereka sebagai tanda mata. Seperti barang bentuk hal seperti contoh HP begini, saya tidak bisa berikan buat kakak semua. Saya berikan misalkan HP seperti ini 1-2 jam mungkin kakak masih pegang. Tapi kakak misalkan berangkat kerja bisa jadi nggak bawa HP, mau buang air bisa jadi nggak bawa HP. Tapi saya tegur misalkan hal yang tidak baik, pasti kakak selalu ingat dalam hati. Mau kemana-mana pun dia selalu ada di dalam hati sudah. Dalam hati kita. Makanya seperti tadi malam saya marah karena seperti itu. Makanya sering saya bilang seperti tadi malam. Saya juga mendoakan saudara semua. Mudah-mudahan suatu saat mungkin Tuhan izinkan leluhur Resa Terate juga merestui saudara kembangkan Resa Terate misalkan di suatu tempat. Saudara sebagai perintis misalkan seperti itu. Bahwa Resa Terate di segala tempat yang misalkan belum masuk Resa Terate. Situlah orang tahu dengan lingkungan kita, wibawa kita, sopan santun kita, orang jadi penasaran. Walaupun orang belum tahu kita warga Resa Terate, pasti mereka cari tahu. Orang ini kok nggak pernah sibuk ya, nggak pernah lama kita di sini, tapi nggak pernah kita mendengarkan dia membuat keributan atau membuat hal-hal yang tidak baik. Apa sih yang sebenarnya orang ini pelajari? Mungkin karena melalui hal di disiplin kita, orang mulai cari tahu karena namanya sinar ini kakak tidak bisa kita sembunyikan, tidak bisa. Kita biar tidak bersakral seperti kakak saat seperti ini pun namanya sinar itu tidak bisa kita
sembunyikan. Saya preman seperti ini, tapi sinar itu selalu kelihatan. Kelihatan dalam arti bukan kita pakai beratribut seperti ini baru orang tahu ini sinarnya. Ya sinarnya itu seperti perlakuan kita, sopan santun kita dengan orang seperti apa, itulah kita melebarkan sinar tersebut, hanya membuat orang lain penasaran terhadap diri kita. Makanya kenapa tadi malam saya bilang, kakak semua tidak terasa. Tidak terasa kenapa siswa sekarang hari ini satu masuk, besok lusanya semua aktif. Besok lusa 2 orang masuk, 3 orang gak masuk. Karena saudara tidak terasa. Saya juga sering pelajari ternyata bukan. Karena seperti ini. Mereka sudah tertarik dan bergabung dalam Esa Teratai walaupun masih sebagai siswa atau adik-adik kita. Mereka mau ambil pengalaman dari kita. Belajar dari kita. Dan kalau misalkan kita di luar suka minum mabuk, suka main judi, suka kelahi sana sini, sedangkan kita di tempat latihan mungkin ada saudara kita yang sempat kita berikan waktu, mungkin dikasih pemahaman ke siswa bahwa ada latihan Esa Teratai perlu kita ketahui. Latihan Esa Teratai itu mendidik manusia untuk berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita bertakwa kepada orang tua kita maupun siapapun. Nah, di luar ada saudara kita yang melakukan hal misalkan minum mabuk, judi sana sini, kelahi sana sini, mereka juga ikut menilai kita. Jadi saya bukan memuji pribadi saya juga nggak tahu kesalahan atau selalu hal yang saya perlakukan di KM10 sini beberapa tahun, karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri bahwa saya bagus. Saudara pun tidak bisa menilai saudara punya diri sendiri bahwa saya orangnya bagus. Makanya saya bukan andalkan diri saya bukan juga andalkan karena saya baik atau disiplin, tidak. Ya mungkin karena saya mungkin selalu belajar, punya kekurangan, punya kesalahan, tapi saya berusaha. Maka dari itu bisa Esa Teratai bisa berkembang. Karena saudara mungkin, ya saya tidak sombongkan saya punya diri. Karena mungkin saudara melihat dari kedisiplinan saya atau wibawa, baru saudara tertarik. Misalkan kalau saya Kak Yane, Kak Boris, Kak Marlon, mungkin dulu kami bawa Esa Teratai masuk sini ya, misalkan contohnya, kami minum mabuk, judi sana sini, kelahi sana sini, belum tentu saudara punya tertarik. Belum tentu. Hanya jangan sekali kita manusia biasa. Karena saya pribadi juga seperti itu, Kak. Saya tidak mau berkata atau berjanji bahwa saya sudah jadi warga Esa Teratai atau pendekar Esa Teratai, saya akan bertobat untuk tidak minum. Saya tidak mau.